الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وأتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Mudah-mudahan yang dilantunkan oleh qori'ah kita semua ini menjadi penyejuk bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal. Kembali lagi di Cahayati Indonesia. Besti, siap mendengarkan tausiah guru kita? Sudah siap? Semangat. Begitupun pemirsa yang ada di rumah pasti sudah siap dan semangat. Kita persilahkan kepada guru kita Kiai Helmi. Beliau akan membahas surah Al-A'raf dengan tema ilmu yang bermanfaat. Silahkan guru. Baik, terima kasih banyak Ustaz Abai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik al-mukarram wal muhtaram, para kiai, para guru, para pengasuh, para asatidz, santri-santri sekalian yang luar biasa hari ini. Juga seluruh pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barusan qari'ah kita membacakan surah Al-A'raf ayat 175. Di dalamnya ada kisah luar biasa. Hadhil ayah haka an rajulin min bani Israel. Fahimtum? Bercerita tentang seorang pemuda dari golongan Bani Israel. Yuqalu lahu annahu Bal'am bin Ba'ura. Disebutkan namanya Bal'am bin Ba'ura. Wallah hadza rajulun salih. Ini orang saleh.
penuntut ilmu, dibukakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana mujabud da'wah fi syada'id. Saking luar biasanya Ba'urah ini, kalau ngangkat tangan dikabul sama Allah doanya. Allahu Akbar. Tapi entah kenapa di tengah-tengah perjalanan rihlah ilmiahnya beliau, di tengah-tengah nuntut ilmunya beliau tergelincir. Ada dalam surah Al-A'raf 176-nya. Ya, tergelincir. Kemudian dia mengikuti hawa nafsunya dan terlena dengan dunianya dia. Akhirnya syaitan menguasai dirinya. Alih-alih dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menjadi musuhnya Allah dan juga Nabiullah. Ya. Dia adalah orang yang berada di jalur berbeda dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Jadi alih-alih ilmunya manfaat, malah di akhir menjerumuskan dia. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Cahaya TV yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kita nuntut ilmu, terus ilmunya tidak mengantarkan kita kepada kebaikan. Hari ini adik-adik santri, mudah-mudahan ilmu yang kita terus pelajari bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Orang tua kita udah nyisihin uang supaya kita bisa menjadi orang yang manfaat. Supaya kita jadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang bisa memberikan kontribusi untuk agama juga negara, kan begitu ya. Jangan lupa nih, dalam kesempatan majelis yang baik ini untuk adik-adik santri kita doakan orang tua kita ya. Supaya apa yang sudah mereka berikan sama kita nih bisa manfaat untuk kita semua. Kita doakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian sementara kalian yakin doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus yakin. Yuk kita pejamkan mata sejenak saja. Kita bayangkan orang tua kita yang sudah berpeluh keringat untuk membiayai sekolah kita. Mereka lelah, letih, capek di rumah hanya untuk kita saja. Kita usap keringat mereka. Kita pegang tangan mereka. Sampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillahi lakal hamdu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih. Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk menimba ilmu di pesantren ini ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Karena Engkau sudah menjadikan orang tua kami bisa membiayai kami di sini. Di balik letihnya mereka ya Allah. Di balik capeknya mereka ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa memanfaatkan apa yang sudah letih dari mereka. Agar kami bisa menjadi anak-anak yang saleh dan salehah insya Allah. Agar kami bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbighfir lana ya Allah wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah sekalian, adik-adik santri juga pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mengantarkan seseorang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang manfaat yuzidu fi khaufika minallah, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu manfaat. Al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat, yuzidu basiratak. Yuzidu min basiratika min uyubi nafsik. Ilmu yang manfaat itu yang bisa mengantarkan seseorang merefleksikan kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa menjadikan orang lain ikut merasakan manfaatnya. Untuk bisa sampai ilmu kita manfaat ini maka perlu ada ikhtiar kita. Jangan sampai kayak Bal'am bin Ba'urah tadi, dia udah nuntut ilmu lama waktunya,
Dia udah saleh tapi di tengah-tengah tergelincir. Fansalakha minha dalam surah Al-A'raf tadi. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, minta sama Allah. Maka jangan pernah lupa setiap habis sholat, doa tuh. Kan doanya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga diajarkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga diajarkan oleh ulama-ulama dan guru-guru kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah misalnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah jadikan ilmuku manfaat. Ya. Wariskan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa itu tuh mesti sering kita minta sama Allah. Ya. Minta sama Allah. Enggak hanya santri-santri, pemirsa di rumah yang sering hadir di majelis ilmu juga begitu. Jangan sampai ilmunya hanya sebatas di lisannya saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Maka minta sama Allah, itu yang pertama. Yang pertama minta sama Allah. Yang kedua, niatnya harus benar. Karena banyak orang nuntut ilmu, li'ayyukal, supaya dibilang sama orang, rajin nih nuntut ilmu nih. Dia mah pinter nih. Supaya dapat simpati orang. Ini sudah dikoreksi. Sudah dievaluasi oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau punya kitab namanya Bidayatul Hidayah. Ada yang ingat gak? Ini santri-santri insya Allah biasanya ingat. Di awal-awal tuh Imam Ghazali bilang apa nasihatnya? Annaka in kunta taqsidu fi talabil ilm ay bi talabil ilm al-munafasata wal mubahata wa taqadduma 'alal aqran wastimalata wujuhin nasi ilaik fa anta sa'in fi hadmi dinika wa halaki nafsik. Fahim tuh? Alhamdulillah. Kalau kita niatnya nuntut ilmu itu munafasah. Untuk kompetisi doang. Al-mubahata untuk berbangga-bangga diri. Au taqadduma 'alal aqran supaya bisa ngerasa ngunggulin satu yang lainnya. Biar bisa ngalahin dia itu. Cuman itu niatnya. Au istimalata wujuhin nasi ilaik supaya dapat pengakuan orang, simpati orang, dibilang orang begini, dibilang orang begitu. Fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsik. Pada saat itu kau sedang menghancurkan dirimu. Kau sedang menghancurkan agamamu. Maka niat dari awal harus benar. Kita yang santri atau yang di rumah yang lagi mau datang ke majelis ilmu, harus begitu. Ya Allah, saya niat nuntut ilmu supaya dapat hidayah bagi diriku ya Allah. Supaya nambah ilmu ini manfaat untuk diriku. Itu harus loh ya. Jangan sampai salah niat. Niat itu kan kayak langkah awal. Kita udah diarahin jalannya lurus. Tapi begitu mau ngambil langkah serong. Akhirnya tujuannya beda. Hasil akhirnya beda. Padahal sama-sama lurus. Kenapa? Dari awalnya udah salah. Ya. Maka selanjutnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa sudah. Terus kemudian setelah itu niat yang benar sudah. Ini penting. Mas'uliyatul ilm. Kita harus sadar bahwa kita punya tanggung jawab ilmu. Maksudnya apa? Kita yang udah tahu keutamaan sedekah, harus tanggung jawab dengan ilmu itu. Praktekkan sedekahnya. Kita yang udah tahu bahwa kita nggak boleh bohong. Mas'uliyatul ilm. Kita punya tanggung jawab dengan ilmu yang kita miliki. Praktekkan itu. Saya coba mengingat dawuhnya almarhum Abah Kiai Haji Hashim Muzadi rahimahullah rahmatal abrar insyaallah. Apa kata beliau? Ada loh hakim, oknum ya. Hakim malah dihakimi, diadili. Ada jaksa malah dituntut. Ada petugas keamanan malah diamankan. Ada penuntut ilmu malah bermain-main dengan ilmunya. Kenapa? Bukan karena intelijensinya, bukan karena gelar akademiknya. Tapi karena tidak ada mas'uliyatul ilm, tanggung jawab sama ilmunya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang singkat tadi bisa kita resapi bersama. Yang pertama doa. Yang kedua niat. Yang ketiga tanggung jawab ilmu.
Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah. Kiai Helmis, tunggu sebentar, luar biasa sekali apa yang beliau sampaikan. Yang penting ada doa, ada niat dan tanggung jawab. Hampir semuanya faham dan tentunya pasti akan ada yang bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Rahmawati dari Pondok Pesantren Asidikia Jakarta. Afwan Ustadz, sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika ada seseorang berilmu namun ia pelit dan menyembunyikannya, seperti menjadikan rahasia agar tidak tersaingi oleh lawannya, khususnya dalam ilmu bisnis, Ustadz. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Silahkan guru. Ini yang nanya calon pengusaha nih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh, didoain loh sama banyak orang loh, insya Allah. Baik, apa hukumnya kita menyembunyikan ilmu tapi urusannya dalam urusan usaha? Kalau dalam urusan agama jelas nggak boleh. Jelas nggak boleh. Kalau urusan agama ada yang nanya masalah agama, kita tahu, tapi nggak kita sampaikan. Ada hadisnya, ada yang hafal nggak? Ya? Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minar. Siapa yang ditanya tentang ilmu sementara dia tahu, ini ilmu agama ya, tapi dia nggak mau ngasih tahu. Fakatamahu, dia sembunyikan ilmu itu. Maka kelak di akhirat kelak dia akan dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali dari neraka. Itu urusan ilmu. Kalau urusan duniawi gimana? Ini dia. Tergantung kita mau ngajak kebaikan orang supaya bisa sukses bareng apa enggak. Kalau mau berikan trik-triknya. Tapi enggak ada kewajiban untuk membuka trik itu. Ini hanya keutamaan saja. Apalagi kalau resep rahasia keluarga. Ini enggak boleh kadang-kadang ya. Karena resep urusan keluarga. Tapi bagaimana tips supaya usahanya bagus? Itu harus di-share. Siapa yang membagi kepada saudaranya kiat-kiat untuk sukses, kemudian yang dikasih taunya beneran sukses, kecipratan pahala itu. Ya. Tapi kalau urusan agama, nggak boleh kita sembunyikan. Wallahu a'la wa a'lam. Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini jadi jariah kebaikan bagi kita semua yang mendengarkan, khususnya buat beliau. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Setelah ini kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.